solusi di dalam kelas yang akan dipandu oleh Bu Nuri. Yang kelima adalah pemaparan pentingnya komunitas belajar oleh Ibu Nuri. Yang keenam, refleksi dan umpan balik akan dipandu oleh Ibu Lastri. Yang ketujuh yaitu penutup. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, untuk acara yang kedua yaitu membangun nilai bersama yang akan dipandu oleh Pak Dewi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada waktu. Baik, di sini untuk acara yang kedua yaitu mengenai keyakinan bersama tentang umur. Dan nanti ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kalau yang bisa menggunakan sambut agar manfaat dan keberlanjutan dari Kombel ini nanti bisa terlaksana sesuai dengan komitmen kita ya. Contohnya mungkin ya kita disiplin tepat waktu, karena waktu kan berharga. Karena Kombel itu kan kita waktunya sangat sempit. Nah, silakan ditulis sebanyak-banyaknya ya. Nanti akan kita kelompokkan. Nanti berarti kan bisa ya? Oh gitu. Bisa ya Mbak Tika ya? Di sini. Yang di Jambon masuk ya, biar kelihatan ya ada temannya ya. Pakai suntik kumat. Ini layarnya pecah di tengah ya, jadi nggak bisa ini. Pak Radit, saya baru harus 10 diskusi. sikap santun. Mana Mbak? Tidak. Salah satu yang Untuk menyampaikan menyampaikan pendapatnya. ini ada yang 3 nih. Apa yang di 3? Mungkin perwakilan saja Pak Den yang di Jambol 1, Oh, iya. yang di situ 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan untuk alasan saya memilih menghargai perbedaan karena dalam membangun nilai dan komitmen bersama dalam komunitas belajar kita kan banyak pendapat, banyak dari berbagai guru. Kita pasti punya pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan kita akan menyamakan persepsinya dalam Kombel ini. Tapi kita tetap menghargai perbedaan apapun itu. Tepuk tangan untuk Desna, luar biasa ya. Berarti kita ya itu akan memperkaya ya, memperkaya komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda itu adalah kekayaan aset ya. Dan di situ diwakili sama Pak Den. Agak berbeda nih. Sakit tetapi ada hasilnya bisa. Nah, Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat saya untuk menuliskan keyakinan belajar di komunitas belajar ini. Saya mungkin agak lain menulisnya santai tetapi ada hasilnya. Maksud saya ini karena mungkin komunitas belajar ini kan di luar jam pembelajaran dan waktunya juga sudah mungkin rawan dengan ngantuk. Jadi memilih santai ini istilahnya tidak terlalu serius banget, tetapi ada hasilnya itu setiap mungkin pertemuan itu ada hasilnya seperti itu. Setuju Bapak Ibu, sangat setuju kalau saya ya. Kalau yang sekarang ini santai tidak Bapak Ibu? Santai atau tegang?
Baik, saya kembalikan ke pembahasan. Benar, ini saya ingin dulu ya. Ini akan menjadi komitmen kita bersama untuk kegiatan kombel-kombel berikutnya. Karena kita kan secara rutin melaksanakan kombel setiap minggu ya, walaupun nanti waktunya fleksibel ketika kita tidak ada kegiatan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tuliskan nanti ini kita kelompokkan. Nah, pendalaman, jadi harus kita dalami makna setiap tulisan. Di sini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama terdengar, yang kedua terlihat. Bisa membedakan nggak antara yang terdengar dengan yang terlihat? Kalau terdengar itu berarti apa yang didengar oleh Bapak Ibu. Contohnya, kalau saya tepuk tangan ini untuk Mbak Nuri yang sudah menyampaikan pendapat, itu terlihat atau terdengar? Terdengar ya. Terdengar dan terlihat. Ya, kita masukkan terdengar saja ya, karena kan itu mendapatkan apresiasi ya. Kemudian datang tepat waktu. Terlihat ya, karena kan ada orangnya gitu loh. Kan kadang-kadang kita ada loh. Ayo, tapi kalau di sini nggak ada Bu Titis, insya Allah oke. Dan nanti lebih penting itu harus bagaimana, harus izin sehingga kita nggak menunggu ya. Kalau saling menunggu kan akhirnya kasihan yang datang. Oke, ayo Pak Iren, apa dulu itu? Sana dibaca. Datang tepat waktu. Oke, tadi datang tepat waktu apa? Terlihat. Ya. Jadi yang ini kita masukkan di sini. Apa lagi Pak Den? Dua, santai tetapi ada hasilnya. Santai, tapi ada hasilnya. Ini maksudnya kemana nih? Terlihat ya. Terus yang ketiga, bicara bergantian. Bicara bergantian. Berarti ini terdengar. Selanjutnya menghargai. Menghargai masuk mana? Ya, kita masukkan ke terlihat terdengar nggak apa-apa. Apa ini maksudnya kemana ini kira-kira? Ke sini atau ke sini? Terlihat. Oke. Nggak apa-apa. Keyakinan pelaku kita yakinnya apa gitu loh. Jadi sebenarnya seperti ini tuh kita bisa saling memaknai. Jadi Bapak Ibu guru juga kalau misalnya di kelas itu jangan sampai menyudutkan anak-anak karena jawabannya belum sesuai dengan kita ya. Tapi beri motivasi terus, beri apresiasi terus agar anak-anak itu nanti lebih sering berpendapat dan menyampaikan sesuatu tanpa rasa takut. Kalau ini tadi kan di awal-awal masih takut ya, nulis saja masih takut gitu. Sekarang sudah mulai. Apalagi Pak Den? Mengikuti kombel sampai selesai. Ini order. Sampai Ini sudah selesai. terlihat ini apa ini? Terlihat ya. Agar sudah tidak ada itu berarti sampai selesai. Sama. Kerjasama maksudnya apa ini? Terlihat ya. Terus? Oh, terlihat. Lihat ini ya. Apa lagi? Selalu diawali dengan berdoa. Apa ini? Terlihat ya. Terlihat ya. Nggak apa-apa ya. Karena kalau kita membuat keyakinan seperti ini, sekali lagi saya sama Mbak Ina sama Mbak Susi sering kalau kalian jawaban itu tidak pernah ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Jadi intinya itu ada nilai yang kita dapatkan itu kita itu harus menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ada di kepala kita tanpa rasa takut dan rasa ragu-ragu. Bermanfaat. Ini maksudnya kemana? Kemana ini? Bermanfaat. Bermanfaat itu bisa terlihat ya. Ini ada manfaatnya. Biasanya manfaatnya dalam bentuk apa? Kira-kira apa manfaat dari kombel itu? Ada perubahan setelah Bapak Ibu ya hasil dari kombel. Nggak apa-apa, tulis semua. Nah, yang pertama, patuh pada pimpinan. Patuh pada pimpinan. Taat aturan. Taat aturan. Masuk mana ini taat aturan
Nah, mungkin ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pendapat dan bisa mengelompokkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangannya yang semangat tadi kan sudah makan. Mungkin itu saja. Refleksi hal positif dan hal baik yang terjadi di dalam kelas akan dipandu oleh diskusi tanpa belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditugaskan untuk memandu Bapak Ibu guru dalam merefleksi hal positif dan hal baik yang ada di kelasnya masing-masing. Pakai jamrut atau Kan di kelas-kelas Bapak Ibu itu apa dituliskan ya? Paham nggih? Boleh satu, boleh lebih dari satu. Semakin banyak jawabannya berarti hal positif yang sudah Bapak Ibu lakukan semakin banyak ya. semuanya sama, gitu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kondisi murid di kelasnya masing-masing? Baik saja. Ada yang lucu, ada yang aneh, ada yang macam-macam. Bisa diceritakan di situ, deh. Lebih spesifik ya. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja hal positif yang bisa diamati? Jadi diamati kesehariannya dalam pembelajaran di sekolah. Yang bisa diamati hal positifnya itu apa saja? Apakah ada strategi yang berhasil dipraktekkan di kelas? Misalkan ada strategi dalam pembelajaran itu yang berhasil itu apa saja yang untuk bisa mengondisikan anak di dalam kelas? Nanti larinya tetap untuk hasil belajarnya sesuai dengan tujuan ya, ini karena di kelas ya. Mungkin contohnya ya, ketika anak-anak misalnya ketika Mbak Nuri menjelaskan materi apa Mbak DPAI ya. Nah anak-anak itu ketika dijelaskan oleh Mbak Nuri itu di kelas dengan ceramah itu ternyata anak-anak enggak keseluruhannya bisa memahami, tapi ketika diajak strateginya nanti diajak ke musola gitu loh. Itu strateginya. Jadi seperti itu contohnya. Ini kok hilang aja ini? Kemana ini? Tadi ada yang nulis di Jawa. Apa saja hal positif yang ada di kelasnya masing-masing? Saya bukan. Biar ini biar bergerak, biar olahraga ya. Jadi enak toh kalau membantu saya memandu toh nggak ngisi. Jadi sistem malah mau ganti nanti kelamaan saat ya. Mau diganti ya. Apa saja hal-hal positif yang diamati dari murid bapak ibu di kelasnya. Jangan pakai kelas orang lain ya. Kecuali mungkin yang guru mapel ya, kayak Putri itu boleh. Pakai kelas mana aja boleh ya. Nah, bagus ini. Kelihatan. Apakah ada strategi yang berhasil dipraktekkan? Strategi yang pernah dipraktekkan dalam keberhasilan pembelajaran. Intinya itu pas panjenengan itu puas banget ngajari ilmu itu apa? Puas pokoknya saat setelah selesai ngajar tuh puas kan kita sering bahwa habis ngajar itu ada rasa galau, ada rasa kesel karena mungkin tadi anak-anaknya nggak bisa diatur, anak-anaknya ngeyel-ngeyel gitu kan ada. Nah yang ini yang positifnya ya. Pembelajaran. Tak beret nih diganti tarik-tarikan. Siapa yang belum mengisikan? Untuk presentasi seperti tadi, untuk perwakilan yang jamrut 1 yang ini nulis
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya menuliskan kondisi siswa di kelas sangat ribut itu karena perlakuan siswa satu dan lainnya itu aneh-aneh. Ada yang suka menggurui temannya, ada yang suka marah-marah sama temannya. Kadang ada yang merasa dia paling benar, gitu. Terus siswanya kalau dalam kegiatan belajar, hal positifnya siswa aktif saat mengikuti pelajaran. Makanya saat kegiatan pelajaran banyak yang melibatkan siswa. Maksudnya siswa diajak praktek, diajak diikut sertakan agar pembelajarannya berhasil. Tepuk tangan. Nah, lagi sama ya, saya bertanya bagaimana perasaan panjenengan sejak menuliskan dan menyampaikan pendapat seperti ini. Merasa senang, bangga, atau merasa terbebani? Tidak sih, tidak. Berarti senang ya, karena ada ulun pendapat yang bisa disampaikan. Oke. Terima kasih kepada Mbak Rakel ya. Kemudian yang perwakilan Baik banget sih kata ada. Mengemaskan. Yang menggemaskan itu apa ya? Menggemaskannya seperti apa biar tidak pemikirannya. Oh ya. Saya diberikan tugas untuk memandu tentang tantangan dan solusi yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Kira-kira tantangan Bapak Ibu di dalam kelas niku nopo yang sering dihadapi, dan kira-kira dari tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi itu solusi yang menurut Bapak Ibu tepat untuk menyelesaikan tantangan itu apa? Yang bisa membantu bantuan seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Hari ini kita latihan menulis ya, Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Makanya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 2, 3, 4, 5, 6, kenapa di sininya hanya 2 ya? Ini loh, ini kan yang bisa masuk berarti ini toh. Pendapatnya tentang tantangan dan solusi. Monggo yang mewakili Jambot, tapi yang belum Ya. yang memakai Jambot. Baik, mungkin langsung saja nih. Jadi tantangan yang saya temui dari kelas saya itu masih ada salah satu siswa. Dulu awalnya sih saya mendapat cerita itu katanya nggak bisa membaca. Ternyata setelah saya lihat memang anaknya itu masih buta huruf, nggak bisa A sampai Z secara urut tuh nggak bisa. Kelas 4, satu anak. Dan mungkin dari saya seperti itu. Nah ini kira-kira bantuan apa yang bisa, dukungan apa yang Mengirim itu buntu saya, buntu saya. ya kalau butuh mungkin ya saya butuh bantuan teman-teman untuk membantu anak ini dalam bisa membaca atau paling tidak kan bisa kenal dulu gitu. Tapi nanti kalau sama saya kadang anak itu tak panggil ke depan, nanti tak suruh baca saya Ini Pak Andi masalahnya Pak Dada ini taruhannya takutnya dia nggak masuk, kalau takut itu takut karena tidak bisa membaca, kemudian saya asesmen. Jadi sebenarnya tugas kita itu kan ada asesmen ya di buku itu ya. Jadi mesti ada di antara abjad-abjad itu yang dia tahu ya, nggak mungkin semuanya tidak tahu ya. Nah, itu. Jadi kita identifikasi, kita buat catatan gitu loh. Iya. Sudah pernah tugas ya, jelas itu nggak ada yang pertama itu bisa. saya lihat dari membaca sebuah kalimat kayak buntu lah gitu. Saya coba baca kata buntu lagi. Akhirnya saya coba baca dari A sampai Z. Tak tanyain
Anaknya buntu di beberapa sih, anaknya bisa, tapi cuma di sekitar 3 huruf apa? Ruput, jangan. Jadi sebelum ini ya, Di masjid. bisa jadi referensi Pak Andi kasih ke saya. Di dalam kelas, semoga besok bisa menemukan solusi terbaik untuk anak Masih satu tersebut. lagi. Amin. Untuk yang di sticknote mungkin ada yang mau sukarela langsung. Dibuat sukarela lah, jangan ditunjuk lah. Oke, untuk tantangan dan kesulitan saya selama mengajar itu sebenarnya sama guru tahu sih. Untuk dari 1 tahun terakhir untuk mengkondisikan 2 kelas itu cukup sulit. Karena 1 tahun setelah ini saya sudah sendiri mengajar 2 kelas, jadi untuk mengkondisikan 2 kelas menjadi 1 itu cukup sulit. Apalagi untuk yang kelas-kelas besar seperti kelas 2, kelas 5 itu kan setiap kelas ada 25 sampai 26, ada yang 31 bahkan. Jadi untuk mengkondisikan kurang lebih 50 anak itu sangat sulit. Jadi untuk solusinya cuma 1, guru baru. Waktu saya kembalikan ke pembahasan. Selanjutnya itu pemaparan tentang belajar. Makasih ya. Kepada pembawa acara yang hari ini memandu kegiatan kita luar biasa hari ini, Bapak Ibu. Hari ini sengaja saya memaparkan materinya itu di akhir ya. Artinya kan biasanya di awal-awal memaparkan materi, tapi ini saya di akhir ya. Jadi kegiatan ini materinya itu adalah di akhir sesi. Pas ya, terima kasih ya pembawa acaranya. Tadi sudah saya plot ini berapa menit, ini berapa menit. Ternyata pas ya. Ada yang bisa membantu saya kan? Biar saya bisa muter-muter bergerak, tidak duduk saja. Karena nanti di Thank you.